Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan, memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kami memperingati di mana Engkau naik ke surga. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ya Allahku, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi di dalam Engkau Yesus, menikmati hadirat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Dia Allah yang lebih daripada pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa lagi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Puji Tuhan. Tuhan berkati pujian kita pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Mari Engkau bekerja lebih lagi Tuhan pada ibadah kami pagi hari ini. Kami buka hati kami sehingga Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk setiap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini Tuhan akan kami dengar. Terima kasih, kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami jemaat-Mu Tuhan boleh Tuhan diberkati melalui firman Tuhan, boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita dapat mengadakan ibadah kembali, ya, baik yang khusus online, yang ibadah di gereja, ya. Puji Tuhan. Satu kemurahan Allah kembali kita boleh rasakan karena kita diizinkan untuk beribadah bersama. Hari ini kita sama-sama tahu di kalender, ya, kalender merah. Ya, kenaikan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga, ya. Tapi seringkali kita tidak tahu, ya, apa dampak dari kenaikan Yesus. Kita kadang-kadang tidak mengerti apa sih dampaknya kenaikan Yesus, ya. Mungkin kita sudah tahu ceritanya, oh Yesus naik ke sorga, oh iya naik ke sorga. Tetapi kita perlu mengerti, perlu tahu berdampak apa sih kenaikan Yesus ke sorga itu, ya? Apakah sekedar cuma kita tahu Yesus naik ke sorga, tetapi kita juga perlu mengerti dari kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya nanti saya ingin membandingkan ada dua, ya, di sini dua pribadi yang sama-sama naik ke sorga. Ya, saya yakin setiap saudara pasti punya kerinduan yang sama, ya. Ingin hidup-hidup naik ke sorga. Dengan kata lain tidak melalui kematian, tidak melalui kuburan, tetapi bisa langsung naik ke sorga, ya. Bisa langsung naik ke sorga. Kalau kita bisa langsung naik ke sorga, ya, itu menjadi satu kerinduan setiap kita. Dengan kata lain kita tanpa mengalami kematian, ya, tidak melewati kematian, tetapi langsung melalui, ya, naik ke sorga bersama Yesus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita juga perlu belajar dari dampak hal ini, ya. Itulah sebabnya kita akan melihat ada contoh di dalam Alkitab. Kita akan melihat, ya, dalam Kejadian 5 ayat 21. Kejadian 5 ayat 21 sampai ayat 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai ayat 24. Kalau saudara sudah dapat saya akan baca. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul, ya, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat
oleh Allah, ya. Sudah diangkat oleh Allah. Dikatakan Henok naik ke sorga, ya. Henok naik ke sorga. Nah saudara, Henok diangkat Allah naik ke sorga. Nah saudara, ini hanya sebagai fakta sejarah. Kalau setiap kita membaca ayat ini, ya, anak cucu saudara membaca ayat ini dikatakan Henok naik ke sorga, ya. Tetapi ini hanya sekedar sebagai fakta sejarah, ya. Khususnya bagi kita tidak ada dampaknya, ya. Hanya bisa jadi teladan, ya, menjadi penjelasan kepada kita, ya, bahwa dikatakan Henok masuk ke sorga, naik ke sorga, berarti itu juga satu kesempatan kita juga bisa naik ke sorga. Karena Henok pernah naik ke sorga, ya. Dan ini juga menjadi satu penghiburan kepada kita bersama, ya, bahwa sorga itu memang benar-benar ada. Contohnya Henok naik ke sorga. Tetapi ini tidak ada dampak apa-apa buat kehidupan kita, ya. Hanya menjadi satu sejarah. Nah saudara, kalau saudara juga perhatikan, ya, 2 Raja-Raja, coba kita lihat 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai, ya. Dikatakan, ya, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Dikatakan tiba-tiba datanglah kereta berapi, ya. Datang kereta berapi dikatakan dengan kuda berapi. Bayangkan ada kuda berapi, ada kereta berapi dikatakan di situ, ya. Membawa Elia dikatakan naik ke sorga. Haleluya. Henok, ya. Henok naik ke sorga dikatakan. Nah saudara, kalau kita lihat di sini bagaimana dalam ayat-ayat ini juga Elia juga naik ke sorga, ya. Maaf, contoh saya tadi maksudnya 2 Raja-Raja adalah Elia naik ke sorga, ya. Dia naik ke sorga, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan mereka keduanya. Nah saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, bagaimana, ya, Elia juga diangkat hidup-hidup ke sorga. Haleluya. Saya yakin setiap kita semua merindukan hal itu terjadi, ya. Kita juga rindu biarlah kita semua juga mengalami hal seperti itu tanpa mengalami satu kematian, tetapi diangkat hidup-hidup ke sorga. Biarlah ini menjadi kerinduan buat saya dan saudara, bahwa kita juga akan alami itu. Kita akan mengalami hal seperti itu, ya. Kalau kita mengalami hal itu, satu pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Haleluya. Rindukan, ya. Tidak ada yang mustahil, ya. Kalau Yesus datang kembali nanti, kita ada dalam keadaan masih hidup, ya. Kita imani bahwa kita akan juga bersama-sama dengan Dia terangkat hidup-hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes juga ada satu contoh. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat 7. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat 7. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat 7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu
hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Di sini satu contoh, ya. Siapa yang mau naik ke sorga? Selain tadi Henok, Nabi Elia juga hidup-hidup naik ke sorga. Tetapi di sini Yesus juga mengatakan, ya, bahwa dia juga akan kembali kepada Bapa. Dia akan kembali ke sorga. Setelah kita juga merayakan kematian Yesus, setelah 3 hari Yesus bangkit, ya. Lalu dikatakan setelah Yesus bangkit, Yesus belum kembali ke sorga. Setelah 40 hari Yesus naik ke sorga, ya. Nah saudara, Yesus naik ke sorga. Nah setelah Yesus naik ke sorga, ini yang Yesus janjikan, bahwa aku akan memberikan penolong kepadamu. Kalau aku tidak pergi ke Bapa, kalau aku nggak kembali ke Bapa, ya, aku tidak mengutus ini, Roh Kudus turun. Tetapi kalau aku kembali kepada Bapa, itu menguntungkan bagi kamu, dikatakan ayat ini. Sebab Roh Kudus akan turun atas kamu, sebab Roh Kudus akan dikatakan, ya, bahwa aku akan dikatakan ayat 7, saya baca dulu. Namun benar-benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, huruf besar dia, yaitu penolong tadi, Roh Kudus, kepadamu. Itulah sebabnya setelah Yesus naik ke surga, ada waktu 10 hari, murid-murid menunggu di kamar loteng untuk menerima janji ini. Janji bahwa kalau Yesus kembali ke surga, dia akan mengirimkan penolong bagimu. Maka Roh Kudus akan turun. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana hidupmu. Apa engkau sudah merasakan bahwa engkau sudah diurapi oleh Roh Kudus? Apakah engkau sudah merasakan bahwa engkau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh ayat ini, ya, kemana aku pergi? Ya. Yesus mengatakan, kemana aku pergi? Kamu kok gak nanya ke saya kemana aku pergi? Ya. Bahwa Yesus sekarang sudah ada di sorga. Dia kembali ke sorga. Haleluya. Dia naik ke sorga, kembali kepada Bapa. Ya. Dan sekarang, ya, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, Roh Kudus diberikan kepada kita yang menunggu, yang mengharapkan, yang merindukan. Roh Kudus turun atas kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kenaikan Yesus ada dampaknya. Berbeda dengan kenaikan Henok tadi ke sorga. Berbeda dengan kenaikan Elia tadi ke sorga. Ya, tidak ada dampak yang dirasakan. Tetapi ya, kenaikan Yesus ke sorga mendatangkan satu dampak. Ya, ada satu dampak yang dirasakan. Ya, dikatakan ada beberapa hal yang kita akan melihat. Ya, kenaikan Yesus ke sorga itu apa dampaknya? Ya, bagi jemaat, baik juga bagi anak-anak Tuhan. Ya, apa dampaknya? Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus itu berasal dari sorga.
Kalau Yesus sekarang kembali ke sorga, berarti dia memang berasal dari sorga. Ayat ini begitu menekankan kepada kita, mengingatkan kepada saya dan saudara. Dia berkata, kamu berasal dari bawah, tapi aku berasal dari sorga. Ya. Jadi sekarang aku kembali, kenaikan Yesus ke sorga ditulis. Ya. Bahwa Yesus kembali ke sorga, karena dia memang berasal dari sorga. Haleluya. Banggakah saudara? Ya, apakah saudara merasa bangga dan bersyukur punya Allah yang memang berasal dari sorga? Haleluya. Ya, berasal dari sorga dan dia juga kembali ke sorga. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Coba kita lihat juga dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat itu, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi saudara, kita akan melihat dalam hal ini, apa dampaknya Yesus naik ke sorga? Selain diingatkan bahwa Yesus adalah berasal dari sorga, tetapi tetapi ayat ini begitu jelas, ya. Mengingatkan kepada kita bahwa Yesus naik ke sorga itu menyediakan tempat buat saya dan saudara. Tadi kita sudah baca Henok naik ke sorga, ya. Setelah sekian lama dia berjalan dengan Allah, hidup-hidup naik ke sorga, dijemput kereta berapi, ya, kuda berapi, ya, naik ke sorga. Elia naik ke sorga, tetapi mereka tidak menjanjikan tempat buat saya dan saudara. Itulah sebabnya tadi saya katakan, tidak berdampak apa-apa kepada kita kenaikan mereka, tetapi itu juga menjadikan satu dorongan semangat kepada kita bahwa sorga itu ada, supaya kita hati-hati dengan hidup ini. Ada harapan kita masuk sorga, tetapi mereka tidak menyediakan tempat. Tetapi kenaikan Yesus, ayat ini berkata, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku kembali lagi, aku akan membawa kamu ke sorga. Bukan Henok yang nanti akan mengambil kita, menjemput kita. Ayo naik ke sorga, aku udah sediain tempat buat kamu. Bukan. Tapi Yesus dikatakan ayat ini. Itulah sebabnya hari ini kita merayakan Yesus naik ke sorga. Itu dampaknya luar biasa buat saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memang berasal dari sorga. Dia kembali kepada Bapa, tidak hanya sekedar kembali, tetapi juga menyediakan tempat buat saya dan saudara. Haleluya. Dan dikatakan, aku akan kembali lagi menjemput kamu, membawa kamu ke tempat yang disediakan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, tempat di mana Yesus berasal, tempat di mana Yesus tinggal, dan tempat di mana dia kembali lagi. Jadi jangan pernah membayangkan, oh kalau gitu setelah Yesus bangkit, setelah 40 hari tiba-tiba Yesus hilang gak tahu kemana. Ya, ini orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Allah, bahwa dikatakan dia kembali kepada asalnya. Di mana asalnya Yesus? Di sorga. Dia datang dari Bapa, dia kembali kepada Bapa di sorga. Haleluya. Dan ayat ini berkata, dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Haleluya. Artinya saudara, ya, apa yang Yesus katakan ya tentang sorga,
Ya, ini berarti pasti benar, pasti betul, memang benar. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sudah pernah berkata tentang sorga, di mana Bapa tinggal. Nah sekarang ini buktinya sudah benar bahwa sorga itu ada. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sorga itu benar-benar ada, berarti sorga itu benar-benar ada. Dan sorga itu benar-benar tersedia buat saya dan saudara. Yang hidupnya terus bertahan, setia sampai akhir, maka dia akan diselamatkan. Dan tempat itu buat saya dan saudara. Puji Tuhan, itulah sebabnya bertahan dengan hidup ini. Untuk tetap ya percaya apapun yang kita alami di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ya, kalau saudara baca ayat-ayat itu, bagaimana satu pengakuan dari seorang rasul, dia berkata, apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah? Aniayakah? Telanjangkah? Apa itu dapat memisahkan kasih saya dengan Kristus? Dia berkata enggak. Sebab dia mengerti kebenaran firman Allah. Bahwa pengiringan kepada Yesus sampai akhir hidup kita itu sangat menentukan kita mau sampai di sorga atau tidak. Sangat menentukan kita akan tinggal di tempat yang dia sediakan buat saya dan saudara atau tidak. Ya. Sebab keselamatan kalau tidak dipelihara, keselamatan kalau tidak dijaga akan hilang. Tetapi kita akan mempertahankan iman itu. Bahwa hanya Yesus yang dapat membawa kita ke sorga. Amin. Yesus pernah berkata, ya, aku dan Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Ya. Siapa yang ada di dalam aku, dia juga akan berjumpa dengan Bapa. Dengan kata lain, kita juga bisa sampai ke sorga kalau percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, ya, hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Yesus berasal dari sorga. Yesus kembali ke sorga, ya, memberi dampak kepada kita bahwa kita sekarang yakin bahwa Yesus memang berasal dari sorga. Dan sorga itu benar-benar ada, dan sorga benar-benar tersedia bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Semua ini saudara, ya, adalah sesuatu yang bersifat tempat. Sorga disediakan oleh Dia, ya, bersifat tempat. Meskipun ini di dalam alam roh, ya, sebab kita tidak melihat nih sorga seperti apa, tetapi roh kita, ya, iman kita percaya bahwa sorga itu ada. Ya, ini berbicara tentang ada di dalam alam roh. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang kita harapkan di depan. Sebab belum ada sekarang yang masih hidup di dunia ini menyaksikan sorga, hidup di sorga. Karena kita masih hidup di dunia. Kecuali mereka-mereka yang sudah mendahului kita ke sorga, ya, mereka sudah lain suasananya, bukan seperti di dunia ini, ya. Nah saudara, jadi ini berbicara tentang yang akan datang, masih menjadi satu angan-angan, kerinduan atau harapan ke depan, menjadi satu pengharapan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Meskipun itu masih di dalam roh, bersifat tempat tadi dikatakan. Nah saudara, kalau kita punya harapan ke sana, kita punya iman mengharapkan itu bahwa tempat yang disediakan buat saya dan saudara, maka kita akan berhati-hati dengan hidup ini, menjaga hidup ini, supaya harapan itu benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup ini. Bukan hanya mimpi, tetapi benar-benar menjadi satu kenyataan. Harapan kita ingin masuk ke sorga. Puji Tuhan, haleluya. Lalu hal yang kedua saudara, yang perlu kita mengerti, bahwa sorga itu, ya, tadi saya katakan ini bersifat tempat, meskipun masih di dalam roh, alam roh. Tetapi
Sorga juga bisa dalam pengalaman setiap hari. Walaupun tempat itu kita belum menyaksikan seindah apa itu, kadang-kadang kita terkagum-kagum dengan satu tempat. Misalnya kita melihat satu tempat, tempatnya bagus, orang berkata. Kadang-kadang sampai menunjukkan kata-kata, menunjukkan bahwa itu bagus. Bagus banget. Rasa-rasanya kita sudah, orang itu berkata begitu, kita sudah bisa bayangkan sebagus apa ya. Bagaimana bagusnya. Pernah waktu itu ada orang bercerita, gak tahu benar apa enggak, dikatakan bahwa rumahnya itu kerannya aja, keran kamar mandi aja dari emas katanya. Ya. Rasa-rasanya kita udah bayangkan sebagus apa. Begitu juga dengan sorga. Ya. Kadang-kadang anak-anak sekolah minggu ya, di sorga nanti kita berbaju putih ya. Dan dikatakan ya, kita mungkin di sorga itu wah semuanya emas jalannya dan sebagainya. Rasa-rasanya kita udah membayangkan begitu bagusnya, begitu indahnya, tetapi mata ini belum melihat. Mata ini belum menyaksikan, masih bersifat alam roh. Tetapi saudara, sorga juga bisa dirasakan selama kita masih hidup di dunia ini. Bagaimana caranya? Ya. Apakah tempat itu akan muncul, kita lihat dengan penglihatan dari sorga turun. Wah, keadaan sorga turun. Ya. Sorga dalam pengalaman setiap hari, kita akan lihat dulu dalam Roma 14. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah dikatakan kerajaan Allah atau sorga yang kita juga bisa nikmati selama kita masih ada di dunia ini. Ya. Nanti kalau toh kita hidup-hidup terangkat juga ke sorga, kita bisa masuk ke sana. Ataupun kalau kita harus melalui ya kematian lewat kuburan, tetapi kita akan dibangkitkan kembali dan kita juga akan menyaksikan dan tinggal di sorga kalau kita setia sampai akhir. Haleluya. Tetapi di sini dikatakan kerajaan Allah atau sorga adalah kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan rasakan sorga dalam hidup ini. Ya. Sebab kita ada dalam kebenaran. Ada dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Ya. Bahkan juga dikatakan kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera. Ya. Hati kita bisa penuh damai sejahtera. Walaupun gak ada apa-apa, tapi hati penuh damai. Kadang-kadang kita bisa rasakan, ya kita berkata Tuhan terima kasih hati saya penuh damai sejahtera. Karena ada sukacita sorga yang kita rasakan di dunia ini. Ayat ini berkata damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan sukacita yang dibuat oleh manusia. Tetapi itu akan membuat roh kita penuh damai, penuh sukacita tak terkatakan. Haleluya. Karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya saudara, seringkali seseorang berkata saat dia punya pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, lalu dia berkata, hati itu senang luar biasa, ada damai, ada sukacita. Ya, karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan ya kerajaan Allah atau sorga adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita alami kerajaan sorga di dunia ini, maka berarti kita bisa hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Bisa punya pengalaman hidup dalam kebenaran. Orang boleh berkata gak mungkinlah hidup benar di dunia seperti ini. Semua orang nipu, semua orang berjualan dengan
penipuan dengan cara-cara yang salah supaya cepat kaya. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ya, maka kita akan sanggup mampu melakukan sesuai firman Allah yang benar. Haleluya. Dan itu membuat sukacita sorga, membuat kita mengalami sukacita, ya, sehingga kita berada dalam kondisi damai. Sebab kita nggak merasa tertuduh, kita nggak curi uang orang kok, kita nggak menipu kok, kita nggak curi istrinya orang, nggak curi suaminya orang, ya. Kita tidak salah, kita sesuai firman Allah, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan di hidup ini, ya, menuduh bahwa kita salah. Tetapi, ya, sehingga kita bisa punya damai sejahtera dan dikatakan dapat mengalami sukacita senantiasa. Sehingga sukacita itu kita alami senantiasa. Rasanya hati ini penuh damai, hati ini senang, ya, hati ini penuh sukacita walaupun gak ada apa-apa. Mungkin hidup kita sederhana, hidup kita biasa, tetapi kalau kita penuh dengan sukacita sorga, itu melebihi dari segala-galanya. Haleluya, ya. Siapa yang bisa beli ketenangan? Siapa yang bisa beli damai sejahtera? Siapa yang bisa beli hidup penuh sukacita? Haleluya, ya. Hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dikatakan. Puji Tuhan. Nah, Saudara, hidup sejahtera lahir dan batin, ya. Dengan kata lain, luar dan dalam. Hatinya penuh damai, hatinya sukacita, nggak munafik. Memang di luar ya juga sukacita, ya. Tidak dibuat-buat, tetapi memang itu memancar dari dalam. Damai sukacita itu memancar dari dalam, sebab memang keluar dari dalam. Luar dan dalam sama. Penuh damai, penuh sukacita. Haleluya. Ada sejahtera. Kadang-kadang manusia bisa bersandiwara, ya. Di depan pimpinan, mungkin di depan orang yang kita hormati, sepertinya wah, sukacita, senyum, padahal dalam hatinya, dia mah, ya, hatinya nggak sejahtera, hatinya nggak tulus, nggak sama. Tetapi orang yang mengalami sukacita sorga, yang rasakan sukacita sorga di dunia ini, ya, dia akan rasakan damai sejahtera. Dari dalam, dari luar sama, gak munafik, gak pura-pura, tapi benar-benar itu terpancar dari dalam. Haleluya. Ada sukacita yang tidak bisa dibuat-buat, tetapi itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan tadi, artinya sorga dunia, ya, yang sekarang ini selama kita masih hidup di dunia ini, benar-benar juga dapat dinikmati setiap hari. Walaupun kita punya tekanan yang berat, kita menghadapi masalah yang berat, kita mengalami banyak hal, ada tekanan-tekanan yang menekan kita, kita tidak kehilangan sukacita, karena sukacita itu ada dari dalam, terpancar terus, gak akan hilang, dia tetap sukacita. Mau dihancurkan, mau diapain, tetap sukacita, karena terpancar dari dalam. Puji Tuhan. Nah, Saudara kasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita yakin bahwa setiap hari kita rasakan damai sejahtera, rasakan sorga di dunia ini, ya. Bukan cuma damai sejahtera, tetapi Allah juga sanggup mencukupi keperluan kita, kebutuhan kita. Coba kita lihat dulu dalam Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat 33, nanti akan lompat juga pembacaannya selanjutnya. Matius 16 Matius 6. Matius 6 ayat 33, nanti ayat 25 setelah ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu kerajaan sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jadi janji sorga yang kita rasakan di dunia ini, ya, itu membuat kita damai, sejahtera, sukacita. Karena kita hidup dalam kebenaran, karena kita mencari kerajaan sorga, maka semuanya juga ditambahkan. Keperluan kita di dunia ditambahkan. Kebutuhan untuk hidup, apa yang kita akan makan, apa yang akan kita minum, ya, Dia sediakan. Coba ayat 25. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat ini berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Sebab akan disediakan kepada orang-orang yang mencari kerajaan sorga lebih utama. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini dikatakan menunjukkan bahwa sandang, pangan, papan juga disediakan. Kesehatan Dia sediakan bagi orang yang mencari kerajaan sorga. Ya, mari hiduplah sungguh-sungguh, carilah kerajaan sorga lebih dari yang lain. Ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala apa yang menjadi keperluan kita Dia akan cukupkan. Dia lebih tahu, Dia lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Puji Tuhan. Coba ayat 32. Pasal 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Haleluya. Bapak tahu apa yang kita perlukan. Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa sorga di dunia pun dapat memenuhi segala kebutuhan kita, ya, kebutuhan hidup kita saat kita di sorga, di dunia, masih di dunia. Karena kita rasakan sukacita sorga itu saat kita masih ada di dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan cuma itu yang Tuhan sediakan, sandang pangan, ya, papan, kesehatan, bahkan juga, ya, bahagia keluarga, kebahagiaan keluarga Tuhan sediakan. Saya tidak bacakan banyak ayat-ayat untuk menghemat waktu. Kebahagiaan dalam keluarga, ada damai, ada sukacita dalam rumah tangganya, keluarga rasanya damai. Anak-anak rasakan sukacita dalam rumah, suami istri rasakan damai, sukacita di sorga, ya, sukacita sorga di rumah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau sekeluarga sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, maka itu akan dialami, ya, akan rasakan, bahkan seisi keluarganya, ya, merasa bahagia, merasa ada satu hubungan keluarga yang kuat karena ada kasih Kristus di dalamnya. Tidak masing-masing mementingkan diri sendiri, tidak masing-masing, ya, mungkin berjalan jalannya sendiri, tetapi menjadi satu ikatan keluarga yang terasa, ya, bahwa rumah tangga itu bahagia. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan besarnya rumah yang dimiliki. Kebahagiaan itu bukan diukur berapa banyak kekayaannya yang dimiliki. Tetapi kalau rumah tangga itu rasakan sukacita sorga selama hidup di dunia ini, ada damai sejahtera sorga yang dirasakan dalam keluarga, itu bahagia.
Haleluya. Walaupun mungkin sampai saat ini belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya apa-apa. Gak usah kecil hati kalau belum waktunya. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan juga akan berikan. Sabar, ya. Tetapi kita bisa rasakan damai sejahtera, kebahagiaan rumah tangga kita rasakan karena hidup mengutamakan kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah saudara, begitu juga dalam Roma, coba kita lihat Roma 12. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ini menunjukkan satu semangat hidup ya dalam dorongan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan penuh dengan Roh Kuduslah yang memberi satu dorongan untuk kita tidak menjadi lelah, rasa lelah, menjadi mungkin jenuh, mengiring Tuhan jenuh, melakukan pekerjaan Tuhan jenuh, lelah rasanya, udah bosen rasanya, gak ada semangat melayani Tuhan. Tapi ayat ini berkata, ya, karena pekerjaan Roh Kudus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dikatakan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Kalau rohnya menyala-nyala, dia tidak akan kendor melayani Tuhan. Mau enak, tidak enak, mau dianiaya, tidak dianiaya, mau senang atau tidak dalam pelayanan, dia akan bersuka cita. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak ngomel, tetapi menerima kenyataan. Oh, saya harus alami ini. Terima kasih Tuhan. Dalam melayani Tuhan kadang-kadang Tuhan berikan satu gesekan untuk kita diasah lebih indah, lebih murni. Ada hal-hal yang seringkali Tuhan mungkin potong di situ, ya. Ada hal yang harus dibuang di situ. Sehingga alami satu proses. Tetapi kalau ada ya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini, kita tetap penuh sukacita. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan satu dorongan, semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Ya, sehingga hati ini penuh damai, hati ini penuh sukacita, rasanya ingin terus melayani Tuhan, nggak mau berhenti melayani Tuhan. Kalau lagi melayani Tuhan senang, enak, semua nggak mau berhenti mungkin. Tapi kalau dalam kondisi yang Tuhan izinkan untuk mungkin mengasah hidup kita, membuat kita semakin murni, Tuhan izinkan itu lewat di hidup ini, tapi tidak mengurangi sukacita. Ya, kalau kita lihat di hidup kita masih di dunia ini, ya di Indonesia khususnya, tidak separah di kondisi-kondisi orang yang mengalami, ya bagaimana mereka melayani Tuhan harus dianiaya. Ya, mereka harus dipukulin karena memberitakan firman. Mereka harus mungkin dilukai sampai dibunuh. Ya, kadang-kadang waktu itu ada beredar berita-berita, ya videonya bagaimana mereka begitu menjadi penginjil, memberitakan kebenaran firman, dia dipukuli, dia dianiaya. Kita belum apa-apa. Tapi kadang-kadang kerajinan sudah kendor. Tapi kalau penuh dengan Roh Kudus, kerajinan tidak akan kendor. Tidak dipengaruhi dengan apapun, kondisi apapun. Tidak membuat kita menjadi lelah. Tidak menjadi kita menjadi turun semangat ini. Itulah sebabnya dibutuhkan Roh Kudus. Tidak cukup hanya kita menyediakan waktu kita, tenaga kita rela di apapun oleh Tuhan. Dalam hidup ini apapun untuk Tuhan, tetapi dibutuhkan juga Roh Kudus yang akan menjadi penolong saat-saat kita mengalami tekanan yang berat, karena penuh dengan Roh Kudus tidak mengurangi sukacita ini. Semangat tidak akan berkurang
Karena Roh Kudus yang ada di hidup ini itu membuat dorongan untuk tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dibutuhkan Roh Kudus. Perlu penuh dengan Roh Kudus. Mari khususnya jemaat yang ada, rindu minta dipenuhkan Roh Kudus. Supaya saat-saat engkau mengalami tekanan yang berat, tidak membuat engkau menjadi hancur, tidak membuat engkau putus asa, tidak membuat engkau lupa kepada Tuhan, tidak membuat engkau undur kepada Tuhan, tidak membuat semangatmu kendor melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena penuh Roh Kudus, itu yang memberi dorongan untuk kita tetap berapi-api. Butuh Roh Kudus, perlu Roh Kudus. Yesus berkata, kalau aku tidak kembali kepada Bapa, kamu rugi. Sebab penolong itu tidak diutus kepada kamu, tetapi aku pergi kepada Bapa, supaya penolong itu diutus datang kepada kita. Dan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari rindukan dipenuhkan Roh Kudus. Kita tidak akan sanggup hidup di dunia ini yang penuh banyak tekanan, ya. Banyak hal yang membuat kita menjadi takut dan khawatir, ya. Belum lagi pekerjaan iblis yang hari-hari ini makin gencar, dia akan menjatuhkan banyak iman orang-orang percaya, ya. Karena dia mau supaya targetnya dapat banyak. Hati-hati, kalau enggak penuh dengan Roh Kudus, tidak akan sanggup bertahan. Butuh Roh Kudus. Mari minta sungguh-sungguh dipenuhkan Roh Kudus. Ini kesempatan. Haleluya. Jangan cuma sibuk dengan hal-hal dunia, tetapi cari kerajaan sorga. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali ada 3 hal yang sangat dibutuhkan manusia secara umum, ya. Ada 3 hal, yaitu sesuatu yang untuk dikerjakan. Misalnya manusia, ya, membutuhkan sesuatu yang harus dikerjakan. Lalu, ya, apalagi hal apa yang sangat dibutuhkan manusia secara umum, ya? Seseorang untuk dicintai, ya. Lalu hal yang ketiga, ya, sesuatu yang dinanti-nantikan, sesuatu yang diharapkan. Seringkali manusia bekerja ini mengharapkan ini, membuka usaha ini mengharapkan untuk seperti ini. Nah, saudara, inilah kebutuhan yang seringkali terjadi dalam hidup manusia, ya. Tetapi bagaimana supaya kita bisa alami sukacita sorga saat-saat kita harus melewati dunia yang penuh dengan kesusahan, ya. Yang pertama juga tadi diingatkan, supaya kita bisa dapat menikmati sukacita sorga walaupun kita masih di dunia, ya. Karena sorga yang tempatnya tadi itu masih bersifat di dalam alam roh, menjadi harapan kita. Nanti kita akan berjumpa dengan dia kembali di sorga yang disediakan buat saya dan saudara. Nah, saudara, lalu yang terakhir, poin yang terakhir, agar kita dapat, ya, dikatakan menikmati sorga. Supaya kita bisa menikmati sorga, bagaimana kita masih hidup di dunia supaya kita juga bisa menikmati sorga. Nanti kalau kita mati, kita juga bisa menikmati sorga. Coba baca dulu Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Bagaimana caranya supaya kita alami itu sukacita sorga? Ayat ini berkata, ya, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Haleluya. Jadi kuncinya, saudara, kalau ingin melihat atau merasakan menikmati sorga walaupun kita masih ada di dunia ini,
Ayat ini mengingatkan saya dan saudara, bagi orang yang tetap percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada firman-Nya yang dikatakan lewat firman Allah, tetap percaya dan tetap menanti-nantikan Dia, setia sampai akhir, maka kita akan alami janji itu. Hati ini penuh sukacita, hati ini damai, walaupun mengalami apapun, ya, kita rasakan ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Seringkali ya kita mendengar lagu yang seringkali dinyanyikan bahwa sorga itu enggak jauh, hanya sejauh doa dikatakan. Tadi saya katakan sorga itu berbicara tentang tempat yang masih bersifat alam roh. Kita belum pernah lihat. Enggak bisa dicapai dengan kaki ini sekarang. Oh, berapa kilo sih ke sorga itu? Oh, 20 kilo kita pergi ke sana ketemu sorga. Belum bisa. Ini merupakan satu harapan ke depan, masih alam roh. Tetapi saudara, ya, seperti lagu tadi seringkali katakan sorga hanya sejauh doa. Berarti setiap kita itu bisa alami sorga, bisa alami sukacita sorga kalau kita suka berdoa, ya. Maka itu sorga terasa dekat. Ingat ketika Yesus juga menghadapi keadaan yang sulit, waktu dia sebelum menghembuskan nafas terakhir, mati di atas kayu salib, ya. Itu merupakan satu keadaan yang paling sulit yang dialami oleh Yesus. Sebentar lagi dia harus menanggung dosa seisi dunia ini. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia diutus oleh Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib. Ya, ini keadaan yang sangat sulit bagi Yesus waktu di Getsemani. Yang Yesus lakukan dalam keadaan seperti ini, dia berdoa. Jadi berarti doa dapat merubah segala hal. Amin. Neraka pun bisa diubah dengan sorga. Maksudnya neraka di sini suasana neraka, ya. Mungkin dalam keluarga kayak neraka, ya, terasa seperti neraka. Dalam pekerjaan di hidup ini seperti neraka rasanya dialaminya. Neraka, suasana neraka ini bisa diubah lewat doa, ya. Dibutuhkan doa. Jadi kalau menghadapi apapun banyak berdoa. Berdoalah, ya. Dalam hadirat Allah, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa dengan penuh Roh Kudus, itu akan mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat terakhir, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berkata, tetapi kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Amin, saudara. Ya, dan kita juga akan menjadi saksi Kristus karena kita penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, biarlah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ini kesempatan, ya, kita minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus berarti kita punya kuasa untuk menikmati sorga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama. Mari saudara yang di rumah, karena ini ibadah online, ya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempat
lihat kerinduan dari umat-umat-Mu. Mereka-mereka yang rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka-mereka yang rindu dipimpin oleh Roh Kudus. Tolong Tuhan, biarlah jemaat ingat bahwa kami butuh Roh Kudus. Kami tidak akan sanggup bertahan dengan hidup ini tanpa pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kalau Engkau sudah kembali ke sorga, kami punya harapan bahwa hidup kami senantiasa akan dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Penolong itu Engkau sudah utus bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau menyediakan tempat bagi kami. Kami yakin Engkau akan datang kembali menyambut kami, membawa kami ke sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dampak-dampak dari kenaikan Yesus sangat berarti bagi hidup ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghormati, menghargai firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu atas hidup mereka. Apapun yang mereka alami saat ini. Kalau ada yang berbaring sakit, Engkau jamak dalam nama Yesus. Penyakit apapun Engkau angkat dalam nama Yesus. Kalau kehilangan damai, kehilangan sukacita, tidak punya ketenangan, kekhawatiran yang seringkali datang dalam hidupnya, dalam nama Yesus, ganti dengan damai sejahtera yang datang dari pekerjaan Roh Kudus. Yang sedang membutuhkan, oh Tuhan, mungkin kehidupan, dana-dana yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, Engkau kiranya cukupkan keperluan mereka. Engkau berjanji bahwa Engkau menyediakan sandang pangan kami. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Baik juga Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga yang membutuhkan keturunan. Tuhan, kiranya berkati dengan keturunan di dalam nama Yesus. Yang berulang tahun semua diberkati Allah. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Tuhan. Rumah tangga yang diambang kehancuran, pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus yang dapat memulihkan keadaan mereka. Separah apapun bagi Roh Kudus, tidak ada yang sukar di dalam nama Yesus. Berkati yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik juga pemimpin pujian, pemain musik, petugas LCD, baik mereka semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati mereka yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, para donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati mereka. Para kaum lansia, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, bahkan juga Tante Christine, biarlah semua diberkati dan dilindungi Tuhan di usia lanjut mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi untuk pengumuman gereja. Ibadah minggu berjalan seperti biasa, ya. Ibadah di gereja di rumah Tuhan jam 7 pagi, ya. Hanya khusus buat mereka yang memang tidak bisa hadir karena kondisi, ya. Ibadah online jam 7 pagi. Tuhan memberkati.